disebut YBM Brilian. Nah, jadi alhamdulillah kami kegiatannya asrama, Bu. Oke. Asrama ya. Iya, Iya. asrama. Baik, yang terakhir Khairul, silakan mengenalkan diri dulu nih. Baik, terima kasih Bu dan pemirsa RRI Pro 1 Palembang. Baik, saya Muhammad Khairul Kalam, biasa dipanggil Khairul. Untuk sekarang kesibukannya sendiri, kebetulan saya baru lulus dari sertifikasi guru, Ibu. Sertifikasi guru. Iya, alhamdulillah. Iya, Iya, dan baik. ya sekarang juga lagi jalani freelance seperti ngajar dan juga ada MC. Waduh, Kalau ya jadi MC juga. Iya, lumayan. Oh, keren banget. di setiap acara. Suaranya beda ya. Iya. Oke, tadi udah mengenalkan diri ya. Sekarang kita lanjut dulu nih. Kalau bicara soal Irma itu kan memang sudah lama ya, Iya. Rifki. Mungkin bisa cerita dulu terbentuknya Irma itu pertama kali tahun berapa, kemudian sekarang udah masuk angkatan keberapa gitu. Baik, untuk Irma Palembang, para pemirsa RRI Pro 1 Palembang, Irma Palembang itu singkatan dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Jadi ketika mendengar nama-nama Irma, itu memang terinspirasi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Iya, sudah lama bener ya. Untuk berdirinya Irma Palembang didirikan pada tanggal 23 Februari tahun 1984. Jadi alhamdulillah saat ini telah berusia 41 tahun. 41 tahun, Iya, benar luar sekali, Bu. biasa, mantap ya. Dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang insya Allah akan bisa bermanfaat Iya. untuk kita di dunia insya Allah dan juga di akhirat. Berarti lebih dari 40 tahun ya. Iya, benar sekali. Berdirinya Ikatan Remaja Masjid Masjid Agung Palembang. Oke. Kalau adik sendiri sudah berapa lama di Irma? Kalau saya sudah dari angkatan 30, Bu. Angkatan 30. Nah, sekarang itu sudah pembukaan open recruitment 35 angkatan. Jadi hampir sekitar 5 tahun. di 5 Irma Palembang. tahun. Iya, akbarnya ya. Kalau Khairul sudah berapa lama di Irma? Kalau saya dari angkatan 32, kebetulan masih baru di sini. Oh, masih Ya, baru. ini angkatan baru 2 tahun menjalani 3 tahun di sini. Baik. Nah, Rifki, tertarik bergabung di Irma itu ada cerita nggak di balik itu? Masya Allah, kalau dibilang cerita awal masuk dari Irma ini niatnya hanya sederhana, Bu. Iya. Yaitu ingin bisa kalau hari Ahad kan, kalau kegiatan di Irma ini hari Ahad, Bu, kebanyakan di Hari Minggu, Iya, jadi di bebas hari tugas Minggu. semua ya. Jadi ketika kemarin awal-awal masuk Irma, pengennya daripada nggak ada kegiatan di rumah tidur-tiduran, mendingan ikut kegiatan yang positif di Irma Palembang, dan ternyata luar biasa manfaat yang didapatkan lebih dari niat yang kecil tersebut. Jadi luar biasa banyak sekali manfaat yang didapatkan karena memang di Irma Palembang lengkap sekali. Kita diajarkan tentang ilmu tentang akhirat khususnya, tapi juga tentang dunianya ada, karena ada pelatihan-pelatihan seperti surat menyurat, kemudian kita diajarkan tentang desain, kemudian kita diajarkan tentang birokrasi dalam sebuah organisasi, sehingga sekarang manfaatnya sangat luar biasa. Ilmu-ilmu yang didapatkan dari Irma Palembang ini, Bu. Ya. Sudah berapa banyak anggotanya, Rifki? Kalau sekarang di kepengurusan Rifki itu total 160 orang. Itu rata-rata mahasiswa? Untuk rata-ratanya mahasiswa, ada yang kerja dan ada beberapa yang masih sekolah SMA tapi umurnya memang sudah 17 tahun. Baik, itu orang-orang terpilih berarti ya. Iya, 160 itu sebanyak orang 2 juta lebih orang Palembang gitu ya, Sumatera Selatan. Oke, panggilan hati ya. Iya, Kalau Khairul gimana bisa bergabung Irma? Atau diajak sama Rifki? Atau memang dari hati gitu ikut Irmanya? Iya. Jadi sebenarnya saya itu lebih lama sih, Bu. Angkatan 28 saya pernah ikut. Iya, Tapi terputus. ya karena kesibukan baru ikut masuk kuliah dan juga terlena. Terlena dengan dunia perkuliahan. Iya. Sempat stop. Terus ada di mana saya itu lagi nyusun skripsi dan saya berpikir itu udah bener-bener pusing dan bener-bener kayak pengen mau ngapain sih sebenarnya gitu loh. Nggak ada lagi tujuan gitu. Kecuali ngurus skripsi. Nah, ada temen yang dulu tuh juga satu angkatan, tiba-tiba dia nge-share, ngajakin, yuk dong kita gabung lagi Irma, di sini kita belajar. Nah, mulai dari sana lah
Tapi awalnya itu memang memang berat sih Bu, karena kita juga baru mau hijrah. Tapi ketika dijalanin dan juga jalan, ternyata pikiran kita yang awalnya Irma tuh kayak di masjid bosen, ternyata enggak, di sini banyak banget yang kita dapatkan. Mungkin begitu. itu sih ya. Iya, baik. Jadi memang intinya banyak sekali yang sudah didapatkan dari Irma ya. Terus walaupun keluar, Heru bisa terpanggil lagi gitu. Iya. Baik. Siap. Oke, pendengar, siaran kita malam hari ini bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa like, kemudian Anda juga bisa memberikan tanggapan atau ya mungkin pertanyaan bisa di channel YouTube kita melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut, masih banyak pertanyaan akan kita hadirkan untuk semuanya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Obrolan Komunitas. Setelah informasi yang satu ini kita akan kembali lagi melalui Pro 1 RRI Palembang. Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Qubat al-Khadra atau kubah surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan komoditas kita malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Bersama 3 narasumber kita ada Hairul, Rifki, dan juga Akbar dari Irma Ikatan Remaja Masjid Agung. Baik, tema kita malam hari ini bagaimana peran remaja untuk memakmurkan masjid ya. Betul. Kita ke Rifki dulu. Kalau bicara masjid, ini sangat luas sekali maknanya ya. Masjid itu tempat kita beraktivitas, kemudian juga ada kegiatan masjid taklim itu berlangsung di situ. Ya, termasuk Irma sendiri, semua kegiatannya di Masjid Agung Palembang. Seperti apa, Rifki? Ya, untuk kegiatan Irma Palembang khususnya Ibu, kami juga memiliki kegiatan-kegiatan yang religius. Ya, karena tujuan kami memang ingin teman-teman di Irma Palembang ini bisa keluar dari Irma Palembang, dia sudah memiliki ilmu khususnya tentang akhirat ataupun agama. Karena ketika kita ingin menjadi seseorang yang sukses
di dunia itu membutuhkan ilmu, dalam hadis disebutkan. Apalagi untuk perkara akhirat, itu juga harus menggunakan ilmu. Jadi ketika ingin menjadi seorang yang sukses dunia dan akhirat, kita harus dengan menuntut ilmu. Dan Irma Palembang kita punya kegiatan majelis ilmu di setiap hari Minggu. Hari Minggu itu jam berapa pagi? Di jam 9 sampai jam 10 ada kegiatan, bisa dibilang kajian fikih namanya, yang menjelaskan tentang tata cara ibadah yang sering kita lakukan, seperti cara kita bersuci dari hadas, kemudian bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita sholat, semuanya dijelaskan di sana. Dan untuk gurunya itu, alhamdulillah kita punya guru luar biasa, itu alumni dari Rubat Tarim Hadrobot Yaman. Jadi alhamdulillah untuk yang perempuannya juga terpisah, Bu. Terpisah. Ada juga ya. Ruangannya juga terpisah untuk kajian fikihnya, dan yang ngajarnya ustazah. Sehingga teman-teman yang umum pun bisa ikut gabung di kegiatan Irma tersebut. Setiap hari Minggu pagi ya? Iya. Kemudian dari jam 9 jam 10 kita ada jam 10 sampai jam 11 itu kegiatan qasidah atau sholawatan. Untuk menunggu kegiatan yang paling terkenal di Irma Palembang, yaitu kuliah duha. Dari namanya memang sudah kita buat untuk menarik perhatian kaum muda untuk bisa hadir di dalam majelis. Jadi kemasannya itu kayak kuliah, tapi memang di dalamnya sebuah majelis ilmu. Jadi banyak yang tertarik. Menariknya karena di kegiatan tersebut kita awali dengan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad yang diiringi dengan hadroh. Sehingga teman-teman itu sangat antusias di dalam mengikuti kegiatan majelis tersebut. Dan juga di setiap bulannya itu kita punya tema-tema menarik, dan juga guru-gurunya yang luar biasa. Jadi setiap minggu itu kita punya, yang minggu pertama itu ada Habib Ahmad Ghazali Asgaf yang datang dari Lampung langsung, yang sudah menyiapkan jadwalnya untuk mengisi di Irma Palembang. Jadi sebulan sekali memang beliau ada jadwal khusus ya untuk di Irma Palembang. Kemudian yang minggu kedua juga kita ada tema-tema khusus, untuk menghadirkan para penceramah yang terkenal di Palembang, sehingga banyak yang tertarik. Kemudian di minggu ketiga kita ada Ustadz atau guru Ustadz Agung Kurniawan MPDI, dosen Distrik Al-Latifiyah, salah satu universitas di Palembang. Kemudian yang terakhir kita ada guru Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf, yang beliau merupakan alumni dari Rubat Tarim Hadrobot Yaman, yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Jadi guru-guru yang ada di Irma Palembang alhamdulillah adalah guru-guru yang memang mempunyai ilmu yang sangat luas, sehingga kami itu bisa dengan menyenangkan belajarnya. Kita juga dapat ilmu, kita juga dapat pengalaman-pengalaman dari guru-guru tersebut. Baik. Oke. Kita ke Khairul dulu nih. Khairul juga tiap hari Minggu ikut gabung? Iya, ikut gabung. Ya, gimana tuh setelah bergabung setiap hari Minggu? Ada sesuatu yang membuat lebih mantap seperti apa gitu? Iya. Apalagi kita sama masjid ya? Iya benar. Jadi benar dikatakan oleh saudara Rifki tadi. Memang di hari Minggu itu banyak kegiatan, dan juga di hari Minggu itu bukan hanya kegiatan seperti kita kuliah duha tadi atau fikih, ada juga kegiatan-kegiatan seperti olahraga, ada panahan. Jadi benar-benar dari pagi sampai sore itu benar-benar kegiatan di masjid. Iya, di masjid. Jadi panahannya di luar ya? Iya, di luar. Ada halamannya. Ada halaman. Jadi benar-benar bisa menarik remaja-remaja itu untuk gabung. Antusiasnya gimana? Itu antusiasnya alhamdulillah dari saya sendiri itu ketika hari Minggu itu benar-benar oke, hari ini kita untuk mengisi atau menimba ilmu lagi biar ngecas diri kita. Ngecas diri kita dari beberapa hari itu. Oke. Itu sih. Baik. Jadi memang ada manfaatnya yang dirasakan ya. Kemudian untuk Akbar, gimana Akbar? Juga bergabung tiap hari Minggu? Ya, saya sendiri untuk hari Ahad itu, hari Minggu itu Bu, seperti yang dikatakan oleh saudara Muhammad Rifki, kami ada kuliah duha. Saya sendiri itu dikatakan bisa vokalis ya Bu. Bisa nyanyi juga, nasyid. Hadro itu. Hadro. Jadi untuk menghandle teman-teman sebelum kita masuk ke kuliah duha itu ada hadro terlebih dahulu. Ada hadro. Dan saya yang munsyidnya atau vokalisnya, dan juga untuk di hari Ahad itu
kami selain panahan juga, dan alhamdulillah khususnya ada seperti kegiatan rapat bulanan juga nanti. Ada rapat juga. Rapat bulanan nanti. Jadi kami di hari Ahad itu kumpul sama-sama. Di hari Ahad itu kumpul sama-sama, meluangkan waktu full di hari Ahad itu, Bu. Untuk masjid ya. Jadi benar-benar dimakmurkan masjidnya. Setiap hari Minggu itu jadi ada jadwal khusus ya para tenaga pengajarnya. Iya, benar sekali. Atau berganti-gantian. Kalau untuk kajian fikih tadi, gurunya itu Tetap. Selagi beliau tidak berhalangan, beliau yang ngisi, karena memang memakai kitab yang berkelanjutan. Oh, jadi ada seri-serinya Ya, gitu. benar sekali. Baik. Nah, kemudian kita bicara lagi soal namanya remaja ya. Remaja di zaman sekarang nih, zaman now ya. Apa sih namanya remaja itu lebih update terus ya, informasi, kemudian masalah gadget, handphone yang selalu update terus. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Rifki dulu, nanti Khairul dan juga Akbar untuk melihat remaja saat ini? Silakan Rifki. Iya, benar sekali. Untuk remaja di zaman sekarang ini luar biasa sekali, Bu. Ketika kita melihat saja di sekitar rumah kita, bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh bagi para remaja. Karena para remaja ini sangat mudah terpengaruh tadi. Ketika lingkungannya itu baik, insya Allah walaupun dianya tadinya nggak baik, akan insya Allah jadi baik. Seperti yang kita alami sama-sama di Irma Palembang. Jadi efek positifnya itu juga menarik kita untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Nah, namun walaupun dia adalah asalnya orang yang baik, dari keluarga yang memang agamanya baik, tapi ketika lingkungannya itu tidak mendukung, ataupun yang banyaknya teman-teman yang kurang dalam agamanya, maksudnya yang nakal, yang kurang baik akhlaknya, maka lama-kelamaan kita pun akan menjadi seperti mereka. Nah, maka dari itu Irma Palembang hadir untuk bisa menjadi wadah bagi para remaja yang ingin menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik karena kita akan bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang akan menjadikan diri kita yang tadinya tidak baik, insya Allah menjadi baik, menjadi soleh, dan menjadi seorang yang berakhlak. Baik. Oke. Kalau Khairul seperti apa tanggapannya tentang remaja sekarang nih? Nanti baru Akbar ya. Mungkin ketika dikatain remaja sekarang, mungkin flashback ke saya dulu sih, Bu. Kayak ada melihat kisah dulu analisa dulu. Jadi sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, peran remaja itu mungkin tidak bisa diremehkan. Karena dengan adanya teknologi, remaja itu bisa mengakses segala hal, bisa melakukan segala hal. Nah, itulah yang menjadi kunci keberhasilan mungkin suatu negara atau pertahanan kuat lagi untuk kita umat Islam. Nah, jadi ketika berbicara tentang remaja, ya kembali lagi flashback, mungkin benar kayak remaja sekarang itu mungkin karena adanya kemajuan teknologi, dunia hiburan, dan juga itu semuanya mudah diakses. Jadi mungkin remaja mengira bahwa masjid itu ada tempat yang sedikit membosankan. Saya juga pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Yang mungkin di masjid itu kita hanya sebagai ceramah, mengaji, mungkin nggak ada hal-hal lain. Tapi sebenarnya ketika saya sudah masuk nih ke Irma Palembang, alhamdulillah ternyata di sana itu nggak hanya kita pengembangan diri sebagai kayak ceramah gitu, tapi ternyata kita bisa belajar desain. Lebih kita, dari itu benar, bisa belajar pengembangan diri. Saya MC itu mungkin bisa dikatakan salah satu jembatan saya bisa MC kayak nikahan dari MC Masjid apa, Agung itu ya. Masjid Agung, benar. Jadi bener-bener banyak berkah banget. Ya. Benar. Iya, itu sih kalau Iya. menurut saya. Kalau Akbar apa Akbar? Remaja sekarang. Baik, Bu. Kalau dikatakan untuk remaja itu, kalau kita lihat di arus zaman sekarang itu globalisasi yang sangat kencang sekali ya, Bu, di era digital sekarang ini. Remaja yang pastinya kalau di ke lingkungan sekitar kita itu mungkin banyak sekali ya yang mempengaruhi efek negatif para remaja sekarang. Namun dikatakan untuk para remaja ini harus punya benteng. Benar. Oleh karena itu alhamdulillahnya kami di Irma Palembang ini
membuka atau menjadi wadah, semoga menjadi wadah untuk para remaja khususnya di Kota Palembang ini menjadi tempat yang indah atau yang nyaman lah ya, yang nyaman untuk menjadi tempat mencari ilmu, baik itu ilmu dunia maupun akhirat nantinya, Bu. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, break dulu lagi ya. Oke. Nanti kita lanjut obrolan kita. Baik pendengar yang mau bertanya nanti bisa line telepon di 36997 atau di channel YouTube. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia. Nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan Tassos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas. Sembilan 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, sudah kita lalui hampir 40 menit ya malam hari ini masih bersama Brong Komunitas bersama 3 remaja yang luar biasa malam hari ini bersama remaja-remaja Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang IRMA. Baik, yang mau gabung silakan di line WA kita di 0821 7927 9090 atau di 369977. Bisa tanya langsung ke 3 narasumber kita, ada Khairul, ada Rifki dan juga ada Akbar ya. Baik, kita lanjut lagi memakmurkan masjid. Nah, kalau dari IRMA sendiri di tahun 2025 ini apa nih gebrakan yang akan dilakukan nih? Ya. Misalkan nih menjelang Idul Adha, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain seperti apa nih Rifki? Baik, untuk di dalam waktu dekat kita semua tahu bahwa kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Jadi dari IRMA Palembang kita sudah melakukan rapat bersama Yayasan Masjid Agung Palembang mengenai yang pertama tentang pelaksanaan sholat Idul Adha, yang mana kami nantinya akan terlibat sangat banyak para anggota IRMA di dalam pengaturan saf-saf sholat. Jadi nantinya di Masjid Agung Palembang insya Allah akan menerapkan saf sholat yang lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena nantinya akan kita kelompok-kelompokkan bagaimana yang perempuan dan yang laki-laki nanti akan kami atur sedemikian rupa yang melibatkan, Yayasan sudah melibatkan Dinas Perhubungan, kemudian juga kepolisian untuk bisa menertibkan untuk saf sholat ini, karena berkaca dari yang kemarin yang Idul Fitri sempat ada keinian ya? Iya, dalam saf sholatnya. Oh, ada yang berbeda gitu? Ada yang lebih dari imam sholatnya. Harus diatur ya, berarti ini sekali. PR banget nih ya bagi remaja-remaja IRMA ya. Sehingga kami memang sangat dilibatkan nantinya untuk Idul Adha ini, mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi dalam penerapannya. Iya, baik.
Kemudian kalau memakmurkan masjid itu memang harus dari inisiatif remaja-remaja ya. Benar. Karena kalau tidak digerakkan kadang-kadang memang agak sulit. Nah, gimana nih Khairul juga Rifki dan Akbar untuk mengajak teman-teman, memotivasi kaum remaja agar bisa bergabung nih bersama Irma dan memakmurkan masjid. Seperti apa motivasi yang dilakukan? Tapi ditahan dulu, kita coba ke line telepon ya. Oke. Mudah-mudahan tidak salah alamat. Silakan mau tanya-tanya di 36997, masih ada waktu menjelang pukul 21 di komunitas Irma Ikatan Remaja Masjid Agung. Silakan dari Khairul juga. Gimana nih untuk mengajak teman-teman agar bisa memakmurkan masjid? Oke, untuk mengajak teman-teman untuk memakmurkan masjid, mungkin menurut saya itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kita nggak bisa langsung kita ajak mereka untuk kajian, karena memang pemikiran remaja sekarang itu kalau diajak kajian itu mungkin dipikirnya bosen dengerin aja gitu. Memang kebanyakan itu teman-teman saya juga seperti itu. Nah mungkin untuk mengajak ke masjid itu kita bisa mengajak mereka untuk bisa sharing season dulu, kita ajak sharing. Terus juga mungkin seperti waktu itu kami juga mengajak kayak teman-teman untuk ayo kita ikut nobar bareng tentang Islam. Kita nobar tentang sejarah Islam, sharing-sharing. Terus juga bisa dengan pelatihan. Karena di Irma juga kami sering mengadakan pelatihan. Nah, dengan pelatihan desain, karena anak sekarang kan apalagi tentang teknologi. Iya, kita ajak pelatihan desain dulu, kita ajak dulu pendekatan seperti itu. Nah, setelah itulah kita mulai ajak sedikit komunikasi tentang ikut dalam remaja masjid. Mungkin itu. Baik. Kalau Rifki gimana nih untuk menarik mereka bisa gabung di masjid gitu? Masya Allah. Untuk menarik ini memang ikhtiar yang kami lakukan kemarin. Alhamdulillah kita sudah membuka open recruitment calon anggota Irma yang baru angkatan ke-35. 35. Alhamdulillah terjaring 163. Alhamdulillah. Dan nantinya akan kami berikan pelayanan kepada mereka, kemudian juga kami akan bimbing mereka agar bisa istiqomah. Karena istiqomah ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan dari teman-teman yang baru, sehingga nantinya akan kami buat suasana yang ada di Irma Palembang itu membuat mereka di awal itu nyaman dulu, nyaman ketika jangan aja berbosan ya. Benar. Karena ketika sudah nyaman, insya Allah kedepannya akan enak kami ngebimbingnya. Dan untuk itu kami sudah membagi mereka menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu ada dari pengurus Irma Palembang yang akan memantau mereka, yang akan membimbing mereka jika mereka ada kebingungan dan yang lain. Insya Allah kakak-kakaknya akan membantu mereka. Baik, jadi itu ya. Kalau Akbar gimana Akbar? Apalagi Akbarnya dari IAIN Raden Fatah ya? Iya. Gimana tuh menularkan hal positif kepada teman-teman agar ayo yuk ke masjid gitu? Seperti apa nih motivasinya? Jadi kalau menurut Akbar sendiri, kalau kita ingin mengajak teman-teman kita pergi ke masjid itu, kita sampaikan dengan cara yang lembut. Yuk kita ke masjid yuk teman-teman. Nah, jadi dan juga di Irma ini khususnya di bidang medianya untuk menarik perhatian teman-teman sekitar di Kota Palembang ini ya, khususnya kami di media itu membuat konten-konten yang menarik. Nah, itu benar. Membuat konten-konten yang menarik sehingga teman-teman di para remaja di Kota Palembang ini khususnya melihat konten-konten dari Irma itu jadi tertarik untuk pergi ke masjid gitu. Sudah dilakukan oleh Irma? Alhamdulillah sudah ya. Instagramnya sama namanya? Ya, Irma Palembang. Irma Palembang. Sudah banyak follower? Alhamdulillah 17.000 lebih. Alhamdulillah, baik. Jadi terus dimotivasi ya Akbar ya. Jadi melihat konten-konten itu dan juga tertarik ikut remaja masjid Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Ya, gitu. Baik. Tadi Rifki mengatakan ada 160 lebih ya. Ya. Itu persyaratannya apa sih bisa jadi anggota Irma gitu? Baik, jika kalau mau jadi calon anggota Irma, syaratnya hanya sederhana, yaitu dia bisa meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan Irma, kemudian berusia lebih dari 17 tahun dan maksimal di umur 25 tahun. Maksimal 25. Ya, benar sekali. Ya. Dan
untuk menjadi seorang anggota IRMA, maka teman-teman itu ada tahapan-tahapan. Yang mana tahapan ini tidak terlalu gimana-gimana, itu kebanyakan adalah seleksi alam, Bu. Seleksi alam. Jadi ya. seleksi alam itu kita membuat program. Jika teman-teman tersebut istiqomah mau mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh tutornya tadi dalam setiap kelompok tadi, insya Allah dia akan lolos untuk bisa mengikuti pengkaderan, dan itu adalah syarat untuk menjadi anggota IRMA Palembang. Oke. Rifki terpilih jadi ketua IRMA ya. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit tuh, gimana bisa terpilih itu? Saingannya gimana? Baik. Apakah harus bisa hafal berapa juz Quran gitu, seperti apa Rifki? Jadi untuk ketua IRMA Palembang di awal memang tidak ada niat sedikit pun untuk bisa menjadi ketua IRMA Palembang. Namun di IRMA Palembang ini sangat menarik dan sangat luar biasa memang, Bu. Jadi ketika namanya itu musyawarah anggota pengurus atau MAP, bisa dibilang untuk memilih ketua yang baru, itu kemarin ada 9 orang yang mencalonkan diri. Yang dicalonkan. Ya, jadi tidak ada yang mencalonkan diri. Jadi semuanya dicalonkan semua oleh anggota IRMA. Jadi dari 9 itu ditanya kesanggupannya. Kemudian tersisalah 4 orang yang memiliki kesanggupan. Itu semua laki-laki? Laki-laki semua. Dan dari 4 itu kemudian di voting. Dan Rifki yang paling banyak suaranya. Banyak fansnya ya. Baik, kita ke Hoirul. Hoirul ini anggota bidang sosial ya? Iya, benar. Kegiatan apa yang dilakukan IRMA untuk bidang sosial? Untuk bidang sosial sendiri, kami di bidang sosial itu ada beberapa kegiatan. Sepertinya yang udah selesai kemarin itu bulan suci Ramadan. Iya, yang baru itu, ya. Ramadan itu full sosial yang handle. Jadi di Masjid Agung itu ada yang namanya kita buka puasa bersama di sana. Ya, buka puasa itu yang menghandle memang dari sosial itu bekerja sama dengan Yayasan Masjid Agung Palembang. Ya, dari menyiapkan dia buka puasa, baik itu untuk air mineralnya untuk berbuka puasanya atau makan malamnya. Dan juga ada juga kegiatan yang namanya Itikaf itu di bulan puasa ya, 10 hari terakhir. Itu benar-benar dari anggota IRMA yang ikhwan. Semuanya, baik itu masak, menyiapkan, semuanya berberes. Iya, jadi banyak pesertanya. Rata-rata bapak-bapak atau anak-anak muda? Untuk sekarang itu benar-benar banyak anak muda. Kalau dulu-dulu tuh kan masih banyak orang-orang tua, tapi karena mungkin ya tadi karena kemajuan teknologi tadi banyak yang tahu. Jadi itikaf di masjid ya? 10 hari full. Terakhir, butuh panitia benar itu ya? Dari makannya. Benar, masaknya. Itu ada donaturnya ya? Donatur sendiri itu dari Masjid Agung Palembang. Dari yayasan. Ya, yayasan langsung. Ya, semuanya ditanggung. Benar. Ya. Terus, dari makannya, sahurnya sampai berbuka puasa. Ya, benar semuanya. Itu kalian yang masak? Iya, seluruhnya laki-laki. Benar. Bisa masak dong ya? Bisa. Keren. Ada dapurnya khusus ya? Iya. Benar sekali. Jadi belanja juga pagi-pagi? Belanja juga. Malam-malam belanja. Waduh. Malam belanja. Jadi langsung masak. Dihitung dulu tuh apa menunya gitu ya. Berapa orang yang kemakannya gitu. Benar. Keren. Itu benar-benar remaja yang memakmurkan masjid ya. Ya. Selain kegiatan setelah Ramadan? Terus ada yang namanya santunan anak yatim. Itu dari sosial itu membantu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus juga mungkin ketika ada kejadian bencana, nah tim sosial itu siap untuk turun membantu dan juga melihat lingkungan-lingkungan sekitar, baik itu kebersihan atau yang lainnya. Itu tim sosial yang handle semua. Iya, kemudian ada program unggulan dari bidang sosial ini, Bu. Apa itu? Yaitu kita mengadakan hitanan massal. Jadi di Palembang satu-satunya ikatan remaja Masjid Agung ikatan remaja masjid yang memiliki program hitanan massal setiap setahun. Satu kali. Bulan apa? Itu biasanya kita di momen ulang tahun IRMA. Ulang tahun IRMA Februari. Iya, di bulan Februari. Berarti Februari udah lewat ya? Udah selesai. Sudah dilakukan. Gimana antusiasnya? Luar biasa masyarakat. Sangat kuotanya full kemarin, Bu. Kuota full. Karena kita berusaha untuk cari sebanyak mungkin sponsor, tidak terlepas juga dari bantuan yayasan, sehingga yang peserta tidak
mengeluarkan biaya apapun, kita berikan juga souvenir, kita berikan hadiah, kita berikan santunan. Jadi luar biasa kemarin di Milad Irma Palembang. Itu kerjasama dengan Yayasan Masjid Agung juga. Iya benar. Jadi nggak ada dari luar ya, nggak ada menerima bantuan gitu. Ada sponsor. Ada sponsor. Alhamdulillah. Tapi kalau namanya sponsor untuk agama tuh mudah banget loh nyarinya. Orang terbuka sekali kalau kita bicara soal agama itu. Apalagi yang ngelolanya adalah remaja Irma ya. Sudah sangat terpercaya berpuluh tahun. Nah, bicara soal kepercayaan, ini adalah kunci. Kalau orang udah percaya itu harus dijaga ya. Nah, gimana nih menurut Rifki juga Khairul dan Akbar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan Irma sendiri? Iya, untuk menjaga kepercayaan tentunya harus dibuktikan dengan tindakan ataupun dengan action yang kita berikan. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan di Irma Palembang atau Masjid Agung Palembang, itu pasti selalu prioritasnya adalah orang-orang yang ada di sekitar Masjid Agung Palembang. Seperti contohnya Hitanan kemarin, itu kita prioritaskan untuk yang daerah sana terlebih dahulu. Jadi ketika memang masih ada kuotanya baru kita share keluar. Kemudian untuk kepercayaan, ketika banyak dari warga sekitar khususnya yang memberikan sponsor ataupun bantuan dalam bentuk dana, kita jaga kepercayaannya itu dengan memaksimalkan apa yang telah diberikan, kemudian melaporkan apa yang sudah kita laksanakan. Transparan dari, kalau kata orang kita berusaha untuk selalu transparan, khususnya dalam soal keuangan. Ada bendahara khusus? Ada bendahara di Irma Palembang, bendahara umum. Saya nggak diundang malam hari ini ya? Iya. Nggak apa-apa mewakili ya. Mewakili. Oke, bendahara cowok juga? Perempuan. Oh iya, baik-baik. Lebih detail ya. Iya benar. Baik, ini sudah di penghujung acara kita. Mungkin ada pesan ini satu-satu yang akan kita tanya dari Khairul, Rifki, juga Akbar untuk semua pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, peran remaja Muslim dalam memakmurkan masjid. Kita mulai dari Khairul dulu. Silakan pesannya malam hari seperti apa? Baik, jadi pesannya untuk teman-teman semua, memang peran remaja itu sangatlah kuat atau besar untuk masjid, untuk memakmurkan masjid. Tapi ingatlah, ketika kita udah melangkah untuk mendekat ke masjid, jangan pernah takut atau merasa bosan. Karena kita masuk dulu nih, kita lihat kegiatannya. Karena sejatinya masjid itu tempat kita berkarya, berintelektual, mengembangkan diri. Bukan hanya tempat kita mencari ilmu atau hanya untuk orang-orang yang udah berilmu. Jadi ketika kita belum berilmu itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Mungkin teman-teman jangan pernah takut untuk datang ke masjid, untuk gabung ke Irma, apalagi Irma Palembang itu udah bener-bener cocok banget. Karena bener berpuluh tahun alhamdulillah kami semakin berkembang. Mungkin seperti itu. Iya. Rifki, silahkan pesannya buat kita semua malam hari ini. Baik, pesannya terakhir teman-teman semua yang mendengar di siaran RRI Pro 1 Palembang, marilah untuk kita bisa berusaha memakmurkan masjid. Karena ketika kita berusaha untuk bisa menjadi remaja yang memakmurkan masjid, insya Allah akan banyak sekali kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dalam setiap urusan kita yang kita tidak duga-duga. Ternyata pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada orang-orang yang dia memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya untuk di awal, marilah sedikit demi sedikit, salah satu caranya dengan ikut Irma Palembang, kita mengenal, kita belajar bagaimana sih cara untuk bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ibadah itu harus diiringi dengan ilmu. Karena ibadah yang tidak diiringi dengan ilmu, maka ibadah tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama berkhidmah dan juga untuk kita sama-sama memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya Masjid Agung Palembang. Baik, yang terakhir Akbar, apa pesannya? Baik, untuk para teman-teman pendengar siaran RRI Pro 1 Palembang, kita berpikir sering masjid itu tempat sholat ya. Akan tetapi di dalam masjid itu bukan hanya tempat kita beribadah, tapi pusat kehidupan umat Islam. Dalam sejarah Islam kita kenal itu ada Ashabul Kahfi, para pemuda yang mana mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setelah bangkitnya mereka menjadi zaman itu menjadi
terang benderang atau bisa dikenal dengan zaman yang modern. Nah, jadi untuk pesan para pemuda sekarang untuk teman-teman sekalian, mari kita memakmurkan masjid, khususnya di Irma Palembang ini tidak hanya kita mengenal dunia saja, akan tetapi ilmu akhirat, karena dengan ilmulah kita bisa sukses maupun di dunia dan akhirat. Amin. Ya, satu lagi Bu, ya, apa? Terakhir di dalam perkataan para ulama kita, ada 9 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah pada saat itu, yaitu pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua bisa menjadi golongan orang-orang menjadi golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada tagline-nya? Ada. Ya, mari kita bareng sama-sama bareng untuk Irma Palembang memuji slogan. Mari kita sama-sama permisa semua RRI Pro 1 Palembang, Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, keren banget malam hari ini. Makasih ya Hairul, juga Rifki dan Akbar. Semoga semuanya akan sukses ke depan. Akan bisa membawa remaja-remaja Muslim Palembang memakmurkan Masjid Agung, terutama dan masjid yang lain juga di Palembang ya. Terima kasih, sukses selalu. Semoga akan memberikan ibadahnya ini akan bermanfaat buat orang lain ya. Amin. Baik, terima kasih, sehat, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, obrolan kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini melalui Pro 1 RRI Palembang bersama Muhammad Hairul Kalam, anggota bidang sosial Irma Palembang, juga Muhammad Rifki, Ketua Irma Palembang, dan M. Akbar Al-Anmi, Wakil Ketua 1 Irma Palembang, dengan topik malam hari ini peran remaja Muslim dalam memakmurkan masjid. Terima kasih pendengar sudah bergabung malam hari ini, semoga membawa berkah buat kita semua dan penuh manfaatnya. Kami pamit, terima kasih kebersamaan Anda, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan secara nasional. Bersama bintang tamunya adalah Yuyun George dan akan dipandu bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang.
siapa tahu jeritan dalam dariku. Ku selalu mendoakanmu agar dekatku sentiasa satu hari mungkin ku bersembang yakin denganmu. Tapi 100% aku takkan jamin langkah pertamaku. Sayangnya dia tidak tahu getaran cintaku hanya untuk dirinya yang serupa mawar tak utama dalam duniaku. Dia yang buatku termenung, biar ku terus melamun, dihanyuti imajinasiku, lemparkan segeram pelampung hati. Cerita ini berlanjut kembali denganmu sampai episode terakhir kan ku tuliskan season baru. Sayangnya dia tidak tahu getaran cintaku hanya untuk dirinya yang serupa mawar tak utama dalam duniaku. Aku watak-latar di belakangmu dalam saga cinta yang pilu. Biar ku simpan saja rahasia ini selamanya.